Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, meskipun Ramadan telah berlalu, Syawal telah kita lalui, masuk bulan apa? Juni. Leres nggih? Dzulqa'dah. Kita masih bisa meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan. Khususnya para pejuang Shaf 1, alhamdulillah masih terisi ketika banyak masjid yang sudah mengalami kemajuan jamaah, tapi al-muttaqin alhamdulillah mengalami kemajuan atau kemunduran kan jamaah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk mendapatkan shaf pertama, karena Rasul telah menyampaikan innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala shaffil awal. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang sholat berjamaah yang berada di shaf pertama. Makanya ini iso shaf siji ya, nek masjid kini rada angel nggih shaf siji. Nah, nek musola insyaallah gampang, jenengan budal terakhir ya tetap oleh shaf siji. Tapi ning kene iki angel, makanya jenengan kudu berusaha untuk mendapatkan shaf pertama, budale luweh awal. Itu harus itu. Kalau kita pengen dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, pengen didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, maka berusahalah untuk mendapatkan shaf pertama. Ibu-ibu mungkin bertanya, lah aku piye Ustaz? Piye wae lak ra mungkin oleh shaf pertama. Monggo bapake dimotivasi ndang budal. Ya, ndang budal nek ana adzan aja dikongkon korah-korah. Wayah adzan ndang kon budal. Sepak wis adzan budalo. Ya. Insyaallah jenengan akan dapat pahala juga. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sebelum Ramadan dulu kita masuk pada bab tentang adab amar ma'ruf nahi mungkar. Telah kita lalui sesi 1 episode pertama ya, dan insyaallah hari ini masuk pada episode yang kedua. Mudah-mudahan episode 1 enggak lali. Pripun lali apa kesupen sing di oh sami mawon. Mudah-mudahan ingat. Sedikit kita ingatkan kembali bahwasanya Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Surat apa? Al-Quran, Ali Imran ayat 110. Ini menjadi motivasi bagi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan, mengajak pada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Tetapi semangat saja tidak cukup, ya, semangat saja tidak cukup. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ada adab yang harus kita jalankan. Betapa banyak niat baik ini tidak sampai, bahkan justru kadang malah berdampak dengan sesuatu yang buruk, karena hanya dimodali dengan semangat tanpa dimodali dengan beberapa adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, di antara adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah niat yang benar. Ini yang pertama dan yang paling utama. Niat kita amar ma'ruf nahi mungkar itu lillahi ta'ala, bukan biar disebut ustadz, bukan biar disebut orang alim, bukan, tapi tujuannya adalah kebaikan, agar terwujudnya suatu kebaikan, bukan untuk kita, ya, bukan agar kita disebut ini dan itu, tapi sekali lagi semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemarin kita sebutkan, karena amar ma'ruf ini ibadah, kita ingat firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, murni, tanpa adanya campuran-campuran riya, campuran-campuran sum'ah dan semisalnya. Tidak. Kita mengajak orang dalam perkara yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar, tujuan yang kita inginkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah. Amar ma'ruf yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Begitu pula an-nahyu anil mungkar. Ingat pepatah Arab mengatakan, al-kalamu, setiap perkataan, idza kharaja minal qalbi, apabila keluar dari hati kita tulus, ya, wasala ilal qalbi, maka ucapan itu, apa yang kita sampaikan itu akan sampai ke hati pula. Makanya ini yang patut kita renungkan bersama. Pentingnya tasfiyah wa tarbiyah, pensucian hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai tendensi dunia. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Berat, ya memang berat, soalnya babakan hati. Lah hatiku gampang molak-malik, ya, hati gampang berbolak-balik Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi patokan kita, sesungguhnya ketika dalam amar ma'ruf nahi mungkar semua kita lakukan karena Allah, fa insyaallah ini akan mudah diterima. Kemudian berikutnya, poin pertama sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, jadi ini sekitar hanya mengulas saja. Poin yang kedua dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang penting. Tadi di awal kita sampaikan, mohon maaf, modal semangat tok nggak cukup. Betapa banyak niat baik
pengen amar ma'ruf nahi mungkar, justru yang ada adalah sebuah pertikaian. Kenapa bisa demikian? Tidak pahamnya tentang kaedah-kaedah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ini kan ibadah. Ya, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jangan heran bila nanti yang ada adalah kerusakan dibanding dengan suatu kemaslahatan. Inilah pentingnya ilmu tentang kaedah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk Mu'ad pernah mengatakan, al-ilm imamul amal. Sing jenenge ilmu iku sadurunge amal. Sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, pahami dulu ilmunya, bagaimana kaedah-kaedahnya. Maka beberapa poin yang harus dipahami, harus diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beberapa bekal yang harus kita miliki, beberapa kaedah yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, bahwasanya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kita harus memiliki pondasi ilmu agama dulu. Lah ya opo ape ngandani iki sing ma'ruf iki sing mungkar awak dhewe nggak ngerti. Ini yang pertama. Maka belajar terus. Belajar terus agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana perkara yang dilakukan oleh manusia ini sesuai tuntunan atau mana yang tidak sesuai dengan tuntunan, sehingga kita bisa paham mana perkara khilafiyah, ya, perselisihan ulama yang hal tersebut sudah dimaklumi, dan mana perkara yang itu adalah perkara bid'ah yang tidak dicontohkan. Dengan belajar ini kita akan paham. Yang kedua, yang masih terkait masalah ini, hendaknya seseorang itu selain memiliki ilmu agama, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar juga tahu adab, tata cara dalam beramar ma'ruf itu sendiri. Gimana adabnya? Bagaimana tata caranya? Karena Islam telah mengajarkan, Nabi telah mengajarkan, nggak modal semangat tok. Makanya modal semangat tok nggak cukup, kudu ngerti tata cara nih. Bagaimana menasihati orang, bagaimana menasihati orang agar orang itu berhenti dari perbuatan buruknya. Ini butuh ilmu tentang apa? Tata cara, ya, dalam amar ma'ruf ini. Dan yang ketiga, tahu tentang bagaimana kondisi orang yang akan kita seru. Ini penting yang ketiga ini. Terkadang bahasa kita nggak sampai kepada mereka. Karena apa? Kita nggak paham kondisi mereka. Contoh, mohon maaf, ini ada orang petani, ora tahu ngaji. Lah awak dewi nganggo bahasa-bahasa dalam, mohon maaf, bahasa-bahasa yang sering ini bid'ah, ini syirik. Wong mereka kata bid'ah wae lagi krungu. Sampaikah nasihat kita, amar ma'ruf kita sampai? Enggak sampai, karena mereka enggak paham. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, haditsun nas bima ya'rifun. Ya, sampaikanlah kepada manusia menurut kadar kemampuan mereka. Lah awak dhewe penting mengetahui bagaimana kondisi orang yang akan kita ajak, ya, orang-orang yang akan kita serukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dengan kita tahu kondisi mereka, kita akan tahu strategi apa yang kita gunakan. Dengan kita tahu bagaimana keadaan mereka, kita akan tahu cara apa yang akan kita lakukan. Awak dewi ngejak ning masjid wong, ya, ngejak wong ning masjid, tapi awak dewi ngejak ning jero masjid. Akankah yang di luar sana akan masuk ke dalam masjid? Sini jero masjid kan ya wis ning jero masjid. Ketika kita ajak ke masjid, lah wonge wis ning masjid. Sing ning jaba gak krungu. Umpamane saiki gawe mic
jero kan ngono ta. Ya sing jaba malah nggak krungu, bagaimana apa yang kita lakukan? Datangi mereka. Ya. Coba ngobrol dengan mereka, duduk bareng dengan mereka. Karena itu lebih mengena bagi mereka. Wong ora tau ning masjid tok, ngajak ning masjid ya kita datangi mereka. Mungkin bisa sambil makan gorengan bareng. Orang yang di sawah bagaimana mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah? Makanya mohon maaf, dakwah itu enggak harus di dalam masjid. Ini hanyalah sebagian lingkup kecil. Mengajak orang kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, terkadang perlu pendekatan. Makanya pentingnya kita tahu bagaimana kondisi orang yang akan kita seru. Tahu karakter mereka, maka kita akan tahu cara dan metode apa yang kita gunakan. Beda tempat bisa beda cara, Bapak Ibu. Yang di kota dengan yang di desa mungkin juga berbeda. Yang sudah ngaji dengan yang nggak pernah ngidek masjid, ya berbeda. Yang biasa buka Al-Quran dengan yang nggak pernah, ya berbeda. Sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Beda Rasul antara mendakwai sahabatnya yang sudah dekat dengan beliau dengan orang-orang Arab Badu yang belum paham apa-apa. Sangat berbeda, Bapak Ibu. Dan ini yang hendaknya kita pahami gitu loh. Ojo digebyah uyah. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar iku ojo digebyah uyah. Apa gebyah uyah iku? Ojo disamaratakan. Makanya kadang apa yang kita sampaikan nggak sampai kepada mereka karena mungkin metode kita yang kurang pas, cara kita yang mungkin kurang pas. Maka jangan mudah mengatakan orang wis wong iku dikandani wangel. Mungkin mereka nggak paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya hadisun nas bima ya'rifun. Coba sampaikan kepada manusia suatu kebaikan itu baik, yang buruk itu buruk, sesuai dengan kadar mereka, kemampuan mereka seberapa. Mungkin juga demikian, ngaji ning kota iku ngaji kitab budal. Nek wong bisa dijak budal ngaji kitab ngantuk. Kok ngaji kitab sing tulisane gondol, wong sing gondreng wae ra iso maca. Lho saestu, kok sing gondol wong sing gondreng wae gak iso maca. Maka berbeda cara yang kita lakukan. Nggak bisa digebyah uyah. Makanya kadang-kadang ya Ustaz kok ngajine nggih Arab gondrong terus. Lah wong desa dijak Arab gondol ya lagi mbuka iki opo gitu. Nggak paham mereka. Karena kita di desa masih ngaji alif, ba, ta. Masih benahi makhraj. Ya. Huruf aine benerno iso sampai saulan. Nah inilah ketika kita paham bagaimana kondisi mereka, maka akan semakin mudah dalam menyampaikan, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Mendakwai petani berarti masuk lewat jalur pari, lewat jalur Lombok. Jani Lombok iki ya saiki mundak. Lak luwih nyambung to nek ngobrol karo petani masalah ngene iki. Baru ketika mereka nyambung sampaikan dakwah ini, dakwah kepada pedagang, mengingatkan tentang bahaya riba, mengingatkan tentang bahaya mengurangi timbangan, yo iso masuk dari pintu yang mereka pahami. Maka ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, kita paham kondisi orang itu sangat penting, sehingga kita tahu trik dan langkah apa yang akan kita lakukan agar apa yang kita inginkan bisa mudah dipahami oleh beliau-beliaunya ini. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ngajak orang ya pedagang, yuk masuklah dari pintu perdagangan. Makanya kadang dakwah sing nggak mereka
apa-apa. Enggak mereka sadari kalau kita sedang mengajak pada yang baik, enggak mereka sadar kalau kita mencegah dari yang mungkar ketika kita berdakwah, mengajak lewat bahasa-bahasa mereka. Dan ini butuh ilmu lebih. Makanya ilmu dalam amar ma'ruf nahi mungkar termasuk ilmu agama dan ilmu bagaimana pola, bagaimana kondisi orang yang akan kita dakwai itu kita miliki. Semakin kita paham karakter orang yang akan kita ingatkan, maka akan semakin mudah dalam menyampaikan apa yang kita inginkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kami teringat bahwasanya mohon maaf awak dewi nggak kenal, kemudian ujuk-ujuk ya. Contoh, ada orang minum minuman keras, keburukan tidak? Jenengan nggak kenal teko langsung nyampaikan qalallahu ta'ala, diterima pora? Diterima? Diterima dengan lapang dada apa dengan sandal? Berat. Mungkin bisa diterima, wis mas nih ceramah ning masjid. Mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi coba ketika mereka kenal dengan Anda, ketika kita paham dengan apa yang menjadi kelemahan mereka, bukan waktu itu, mungkin di saat mereka lagi santai, coba ajak ngopi bareng, ajak ning omah makan bareng. Mungkin ini salah satu pintu agar dakwah ini bisa masuk. Contoh lagi, mohon maaf, ketika ada orang ya jilbabnya isek mini, mungkin bukan niat mereka ingin memakai jilbab mini, soalnya ngertine selama ini nutup aurat ya pokoknya gawe jilbab. Ilmu belum sampai kepada mereka. Coba tuh kok no jilbab sing rodok gede apa meneh apik pisan, digawe apa ora kira-kira? Digawe Pak. Insya Allah dipakai ya. Karena mereka melakukan itu bukan karena keinginan mereka, tapi karena yo enek iki. Pemene jilbab rodok gede regane rodok nek jilbab ini kan 18.000 untuk. Lah nek rodok gede regane iku oleh beras 10 kilo lho. Lho saestu. Makanya kadang-kadang ketika kita paham bagaimana kondisi mereka, kita akan lebih mudah. Kita paham, oh orang ini seperti ini karena mungkin karena faktornya ini. Ya sudah, kita punya akar masalahnya jelas, kita berusaha untuk memberikan mereka. Dari sini celahnya. Dari sini masuknya pintu dakwah. Dari sini kita mengajak orang lebih mudah. Lah masalahnya kita nggak paham. Makanya tiap wilayah itu berbeda-beda. Kalau kita paham bagaimana karakter mereka, kondisi mereka, fa insya Allah apa yang menjadi tujuan kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar akan lebih mudah diterima. Kalau nggak ngerti, lah ini bisa menjadi musibah, menjadi bumerang, bahkan bagi dakwah itu sendiri. Maka coba pelajari bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya amar ma'ruf nahi mungkar kepada sahabat yang sudah mengerti, kepada anak-anak, kepada orang Arab jahiliyah, tidak disamaratakan. Rasul paham karakternya, paham betul Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bersabda haditsun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yaitu bersikap lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Bersikap lemah lembut. Kadang-kadang semakin maju zaman itu manusia semakin jauh dari akhlak yang mulia. Perangai-perangai jahiliyah, kekasaran ya kadang masih menyelimuti umat ini. Padahal kalau kita melihat
Islam menyontohkan agar umat ini berakhlak mulia, bertutur kata yang lembut, ya, bertutur kata yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Karena ini akan lebih menarik orang kepada agama Islam, akan menarik orang terhadap dakwah Islam ini, apalagi terhadap orang-orang yang masih awam. Kita ingat dalam sebuah hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan apapun. Orang tua terhadap anak, kita terhadap tetangga, terhadap siapapun, berlemah lembutlah, karena ini lebih mudah diterima. Dalam mengajak orang, berlemah lembutlah. Mencegah dalam yang mungkar, gunakan cara yang terbaik, ya. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan pada kekerasan dan sifat yang lain. Terlebih di zaman ini adalah zaman kelembutan. Semakin keras semakin ditolak. Karena kita berada di zaman yang seperti ini, ya. Bahkan berdakwah kepada anak-anak yang sebaya dengan kita, yang lebih tua daripada kita, gunakanlah dengan cara yang baik. Terlebih mohon maaf dengan orang-orang yang baru hijrah, baru pengen belajar Islam, gunakan dengan cara yang lembut, cara yang baik, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mohon maaf untuk ibu-ibu, ya, kalau ada yang baru kok kita ono jamaah anyar, ya, coba didekati, jak ngobrol. Oh, akhirnya ada ketertarikan mereka dengan dakwah yang mulia ini. Coba malah dicuekin nih, ya, ada orang baru, coba didatangi, ya. Ben kerasan, ben sesuk balik maneh, nggak koyo wong asing. Lah niatku golek ilmu, Ustaz. Ya nek wayang ngaji ngrungokno, mari ngaji cedhekono. Kali Bu sinten saking pundi griyane? Griyane ten pundi? Loh, Masya Allah, itu sudah merupakan salah satu bentuk kelemah lembutan kita. Dan ini yang diajarkan, ya. Dan jangan sampai, kadang kami melihat di media sosial itu, mohon maaf, kami kurang sepakat ketika sebagian orang mengatakan, nek ngaji gak usah baper, nek ra dicedheki karo sing wis suwi yo sadar dirilah, wong anyar kok njaluk dicedheki. Naudzubillah. Ini bukan akhlak Islam, ya. Bukankah di antara hakul muslim alal muslim idza laqitahu apa kalau bertemu? Salim alaih, ucapkan salam kepadanya. Salam. Mosok kalah karo penjaga Indomaret? Lu yang sudah ngaji ojo kalah lah karo sing jaga Indomaret. Awak dhewe mlebu iku lho oleh senyuman, takon karo sing nom-nom gak percaya. Lagi mlebu lho oleh salam, jenengan mlebune wis model piye wae diucapno selamat datang. Ranek penjaga Indomaret sing mecucu iku gak enek. Makane masih pinggir rumah ana toko milih Indomaret. Enggak promosi loh iki aku. Karena mereka mendapatkan ketenangan, nyaman. Ya. Mbok jenengan milih barang piye wae gak pilih ora tuku gak enek.
Jenengan milih metu neh ya ora apa-apa kok. Lah mlebune lah diucapno selamat datang. Bener apa ora? Lah ini loh yang kadang-kadang mohon maaf, makanya saya kurang setuju dengan postingan-postingan mohon maaf. Ora usah baper nek nok masjid gak di sopo karo sing ngaji sing wis suwi. Wong anyar kok njaluk sopo. Paham gak dengan adab ini gitu loh. Ya. Kita ngaji fokus untuk mendengar, mari ngaji wis. Nek ustaze jelasno rungokno iya. Tapi mari ngaji mbok yo disopo salam. Masa kalau Joko SPBU pisan kalah. Kita yang sudah belajar agama gitu loh. Makanya mohon maaf sehingga dakwah ini, dakwah ini kok rada eksklusif yo, nyopo gak gelem. Lemah lembut endi. Ya. Kadang menasihati sang orang yang baru dengan orang yang lama nggak ngerti bagaimana yang harus dilakukan. Wong anyar ora ngerti apa-apa, ireng wae ora ngerti warnane, berarti ngono. Maka berusahalah ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berlemah lembutlah. Ya, berlemah lembutlah. Fa insyaallah orang akan semakin tertarik dengan dakwah ini, dengan Islam ini. Makanya mohon maaf ya, di masyarakat luas mereka tidak melihat sebanyak apa hafalan Al-Qur'an kita. Mereka tidak melihat sebanyak apa hafalan hadis kita. Yang dilihat mereka bagaimana muamalah kita. Makanya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan masyarakat, berikan contoh yang baik. Itu salah satu metode dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ngejak wong sedekah ya aja gur usul tok. Lah model-model tukang usul lah akeh to. Tapi nek wayah sedekah ilang. Berikan contoh yang terbaik. Berikan contoh yang terbaik. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa yang tidak memiliki sifat lembut maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2592. Maka penting lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Penting sekali. Kata haram itu saja loh, bila diucapkan dengan nada yang dengan orang awam ya Ustaz, bagaimana hukumnya ini haram. Haram. Kalau orang yang baru ngaji lebih awam ya, maka dia akan lebih menerima yang dengan nada yang lembut. Ini bagi yang awam. Makanya tadi di awal kita katakan kita harus tahu ini orang awam, ini orang yang sudah belajar. Kita akan tahu metode apa yang kita gunakan. Karena pensikapannya juga berbeda sebagaimana Rasulullah ya menyampaikan kepada Mu'ad dan orang Arab Badui, beda sikapnya. Beda caranya. Jelas nih nggih? Paham? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga ingat salah satu firman Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat apa ini? Al-Qur'an. Sing kono langsung nyambung, Masya Allah. Jamaah mutakin iki cowopet. Langsung nyambung kabeh. Surat Toha ya, ayat berapa? 40. Nanti silakan dilihat ya. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia telah berbuat melampaui batas. Berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan dengan perkataan yang lembut
dengan perkataan yang lemah lembut ini. Makanya salah satu yang kami dapatkan ya dalam kuliah umum, pernah kami mendengar ya, Bapak Muhajir Effendi pernah ngomong ya, mbok yo dakwah itu dengan yang luas. Luas itu bahasanya kita itu gampang dingerteni. Ya, gampang dingerteni. Inilah butuh ilmu khusus toh. Agar omongan kita, apa yang kita sampaikan mudah dicerna. Ya, sampaikanlah dakwah ini. Ya. Ucapkan pada mereka, berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut, termasuk dengan yang luas kalau kepada masyarakat. Yaitu tadi kembalinya kita bisa menyampaikan ini itu kalau tahu siapa lawan bicara kita. Maka pahami, ingat-ingat siapa orang yang kita ajak bicara, ben gampang nyambungi. Makanya kalau kita ngobrol dengan contoh orang-orang yang bekerja ya di dagang, masuknya kita lewat mana nih? Kita berdakwah dengan petani, masuknya lewat mana nih? Berdakwah dengan nelayan, masuknya lewat mana? Kalau dengan nelayan berarti pripun Pak regane wak saiki? Waduh tat, iku waya ombak wak mundang ini wis alhamdulillah disyukuri. Yo kabeh iki yo rezeki saka Allah. Tapi yo eling ora usah gawe, kadang-kadang mohon maaf ada itu di jaring ku dipasang jimat Pak. Nah iki yo enek ngono, dadi ora wong dagang tok ngeten iki. Ya. Dadi ya inilah masuknya lewat situ kabeh iku Allah sing memberi. Ini pemberian dari Allah, ya ibadah wae ditingkatno. Ini penting kita masuk lewat situ. Ya, berdakwah kepada anak-anak remaja piye? Ya. Real Madrid karo Liverpool. Waduh tat Liverpool nyerang terus kalah. Ya iku ya urip nang donya iki ya menang ya kalah, ora menang terus. Ning gelek menang terus ya urip ning donya. Ya ning donya iki ya kadang menang, kadang kalah, ya iku urip disyukuri. Tapi ya masih bal-balan aja lali salat. Mosok ndelok tengah wengi kuat tahajud bengi enggak kuat. Inilah salah satu cara mengajak yang baik. Kalau kita tahu celahnya akan lebih mudah, apa yang kita sampaikan akan mudah dicerna, termasuk kepada anak-anak kita. Makanya kadang orang tua ngajak anake dhewe iku kangelan karena nggak paham anaknya sendiri. Mohon maaf, wong tua lah ngandani anak kadang kangelan, gurune ngongkon dirungokne. Harus mboten. Lah enek to wong tua ngongkon anake bola, balik nggak melaku blas, gurune ngongkon mbok sampai isuk dilakoni ngelembur anake. Apa ya kok gurune luwih paham timbang wong tuane? Karena guru itu ya memahami bagaimana karakter anak itu. Nah inilah pentingnya memahami karakter seseorang, termasuk lemah lembut, termasuk kepada anak-anak kita. Ya, kalau sekarang kita keras nggak akan diterima. Bahkan pakai cambuk pun kadang-kadang nggak diterima. Nih zaman biyen anak digepuk manut, anak saiki digepuk. Lho saya itu zaman dulu kalau kita digepuk wong tua, iku pecut terus nek ngarep lho iku. Mungkin kalau orang kota gak ngerti, nek ning dosa iku lah zaman dulu traktor itu lah nggak pakai traktor rotasi damel sapi kan nggih. Lah iku ana pecut, iki double iki fungsine. Selain ge mecut sapi ya ge mecut. Oh, ngerti ta? Mbiyen dipecut pisan meneng cep wis. Saiki jajalan anake jenengan pecutan. Langsung iki tindak KDART iki. Ya kan seperti itu. Kita harus paham. Sekarang bukan zamannya kekerasan.
Berdakwalah dengan lemah lembut, mengajak orang dengan yang lembut, mencegah pun ya terhadap perkara-perkara yang mungkar dengan lemah lembut. Tetapi juga kita harus paham tadi, ingat metodenya Rasulullah. Antara yang awam, antara yang sudah ngaji tentu sikapnya beda. Paham nggih? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah berfirman, wahfid janahalil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Surat apa ini? Al-Quran mana? Al-Hijr ayat 88. Ayo kita lihat penjelasan dari para ulama. Apa maksud berendah dirilah ini? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti beliau mengatakan berendah diri di sini maksudnya ya, dan bersikap lemah lembut ya. Bersikap lemah lembut, berlaku lemah lembut, tawadhu, itu maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Isa tambah titik oleh suwen aku ora bali, Pak. Ini yang dimaksud berlemah lembutlah engkau. Dengan sikap ini engkau akan menjadi orang lebih senang, bukan malah membuat orang lari ya. Tapi ya, jikalau sikap ini hilang, maka orang akan lari dari kita ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bersabar. Dalam amar ma'ruf itu harus ada sabar. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala budda min hadhihi salasah. Orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki 3 bekal. Al-ilmu warifqu was-sabru. Kata beliau, orang yang beramar ma'ruf semestinya memiliki 3 bekal, yaitu ilmu, lemah lembut, dan sabar. Al-ilmu qoblal amri wan nahyu. Ilmu harus ada sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar, di awal. Makanya al-ilmu qoblal qawli wal amali, itu kata beliau. Warifqu ma'ahu was-sabru ba'dahu. Dan lemah lembut harus ada ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Was-sabru ba'dahu, dan harus sabar setelah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kadang ya wis lemah lembut, ya wis ikhlas ya, tapi ya kemudian ono omongan, wis to urus ono agamamu dewe. Nek ceramah ojo ning kene, suk mbenai Jumat ning masjid. Surga tak tanggungi dewe, neraka tak leres mboten. Makane was-sabru ba'dahu, dan kudu sabar setelah beramar ma'ruf nahi mungkar. Nek wis awak dhewe ikhlas ya wis ya. Ya juga berlandaskan ilmu sesuai kaidah. Ya sudah berlemah lembut, ya wis awak dhewe lakoni kabeh, kok ya sek rung diterima, atau bahkan ono omongan sing ra ngenakno kuping, ya sing sabar. Bersabar ya. Ojo sampai muring-muring malahan, ya wis karep-karepmu ya, ra mau rungokno ya wis, surga urusono, neraka tanggung dhewe. Aja muring-muring terus. Apa bedane jenengan kalih sing mboten ngaji? Sabar ya, sabar ya. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah pernah mengatakan, disebutkan dalam Majmu'ah Al-Fatawa, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'an munkar ila man kana faqihan fi ma ya'muru bih. Tidaklah seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melainkan ia harus menjadi orang yang berilmu, ngerti. Faqihan fi ma yanha anhu ya.
Dia harus benar-benar berilmu pada apa yang ia perintahkan dan apa yang dia larang, ngerti sih, sehingga nggak sampai kejeglong sing bener diarani salah karena kurangnya ilmu. Ya. Nah, sering terjadi di zaman ini, ya, khususnya para pemuda-pemuda ini, sing iso gawe flyer apa itu namanya, flyer ya, flyer poster lah, yang mereka hanya sekedar mencuplik, ya, nggak paham, sehingga malah menimbulkan keributan. Makanya sering tak ingatkan teman-teman, wong nek gawe poster atau flyer tentang nasihat atau apa, konsultasikan dengan para asatid, ben awak dhewe nggak kejeglong. Soalnya niat tok nggak cukup, ya. Loh, ini sudah kita filter, lan jenengan apa yang duwe ilmu wis cukup memfilter sakmono. Konsultasikan dengan para asatid, Ustaz, bagaimana ini kalau saya ini, apa yang kurang, apakah ada yang kurang pas, mohon dikoreksi, sehingga kita tahu. Jangan sampai engko wis rame lagi bingung, ya. Konsultasikan dengan para asatid kita, guru-guru kita, itu lebih baik. Rafiqan fi ma ya'muru bihi, ia juga harus berlemah lembut pada apa yang ia perintahkan. Rafiqan fi ma yanha anhu, berlemah lembut terhadap apa yang ia larang. Haliman fi ma ya'muru bihi, haliman fi ma yanha anhu, ya. Hendaknya ia juga harus bersifat sabar, ya, harus bersikap sabar. Inilah nasihat-nasihat yang hendaknya kita pahami. Sabaro. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika, apa dikongkone? Sabar. Sing sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah Luqman juga mengatakan, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lanjutannya apa? Lanjutannya wasbir 'ala ma asobak, sabaro terhadap apa yang menimpamu, ya. Suruh manusia mengerjakan yang baik, cegah manusia dari yang mungkar, dan bersabarlah. Ini yang harus kita lakukan. Nih ajak-ajak ning perkara sing apik, mencegah dari yang mungkar, kudu sing sabar. Ya, kudu sing sabar. Ojo gampang putus asa. Wis gak kudu ngandani neh aku, wis pisane ketok, kandhani kok malah ngeyel. Lho kan masalahe wong gak ngerti makane ngeyel. Yo sing sabar. Karena akan kita dapatkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti itu. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang menyesat-nyesatkan jenenganku ya. Makanya sing sabar dalam perkara ini. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sekali lagi ini beberapa poin, baru 4 ya. Satu apa tadi? Ikhlas. Yang kedua ilmu. Yang ketiga berlemah. Yang keempat sing abot sing ndi kabeh repot ini ki. Berusahalah ya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini dipenuhi, sehingga apa yang kita sampaikan lebih mudah diterima. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.